Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Panitia Komunitas Koordinator Virtual Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Instruktur Virtual Koordinator Training VCT 7 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Puji Haryono selaku instruktur dari kelompok 10 Keraton Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Imtihana MPD selaku moderator untuk seminar kali ini, yang kami hormati dan banggakan Bapak Satria Pradana SPDI MPD selaku presenter untuk seminar kali ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua peserta Virtual Koordinator Training VCT 7 DIY yang sangat kami harapkan kehadirannya untuk memberikan masukan pada seminar kali ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya Dia Purnamasari SPDI selaku host untuk seminar kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita menyaksikan presentasi dari Bapak Satria tentang e-book Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, untuk acara kali ini dimohonkan nanti mikrofonnya ketika presenter menyampaikan presentasinya diharapkan untuk men-mute-kannya, jadi nanti mikrofonnya hanya yang bertugas saja seperti Bapak Satria nanti. Ya, saya lanjutkan untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, presentasi dan tanya jawab, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing agar acara seminar siang hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, acara selanjutnya adalah rangkaian acara inti, yaitu presentasi dari Bapak Satria Pradana SPDI MPD yang akan menyampaikan presentasinya mengenai seminar bedah buku digital e-book Kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan tentu saja akan dipandu oleh moderator pada siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Imtihana MPD. Baik, untuk Ibu Imti, kami persilakan waktunya. Terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Instruktur VCT Bactuduh Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Puji Haryono selaku instruktur khususnya di grup 10 kelompok 1 VCT 7 DIY, yang kami banggakan Bapak Satria Pradana SPDI MPD yang akan mempresentasikan hasil karya buku digitalnya. Yang kami banggakan pula Ibu Guru Muda Dia Purnamasari SPDI sebagai host pada siang hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung dalam Vikon siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini guru muda hebat ini akan mempresentasikan hasil karya inovasi media pembelajaran sejarah kerajaan Islam dalam e-book yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun dengan judul e-book Kerajaan Islam di Pulau Jawa sebagai media alternatif pembelajaran siswa. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu secara singkat kurikulum vitae dari Bapak Satria Pradana sebagai presenter. Beliau lahir di Jayapura
1 Desember tahun 1990. Ya, pendidikannya SMP di Jayapura tahun 2006, kemudian tahun 2010 beliau lulus selesai dari Pondok Modern Darussalam Gontor tingkat SMA-nya. Kemudian tahun 2015 lulus S1 dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,64. Kemudian tahun 2017 beliau selesai pendidikannya S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam. Kok Islam Negeri Yogyakarta ya, Pak? Universitas Islam Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan IP 3,76. Ya, jadi memang guru muda ini guru yang hebat. Kemudian pengalaman kerja beliau tahun 2011 sampai 2012 itu mengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai guru bahasa Arab dan PAI. Kemudian tahun 2015 sampai 2016 bergabung di Madinah Prima Group, ya, Tour and Travel. Ya, kemudian manajer pertukaran pelajar, tour dan tour leader dan pemandu. Kemudian tahun 2016 sampai 2017 beliau mengajar di MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta, guru bahasa Arab. Tahun 2017 sampai 2018 mengajar di MTS Al Murosa Depok. Kemudian tahun 2018 sampai 2019 mengajar di MTS 6 Sleman. Tahun 2019 sampai sekarang mengajar di MAN 4 Sleman sebagai guru sejarah kerajaan Islam dan fikih. Itu sekilas mengenai kurikulum vitae beliau. Nah, untuk menyingkat waktu, baiklah mari langsung kita saksikan, kita dengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Satria Pradana SPD MPD yang akan memaparkan hasil karya buku digitalnya. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa waktu presentasi kurang lebih 25-30 menit, kemudian sesi tanya jawab 15 menit, ya, evaluasi dari instruktur kurang lebih 5 menit. Demikian, langsung saja saya serah waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau Bapak Satria Pradana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dia Purnamasari sebagai host acara ini. Selanjutnya Bu Dr. Anda Imtihana MPD sebagai moderator yang tadi telah membacakan kurikulum vitae. Jadi malu saya. Lengkap banget ya disampaikannya. Dan yang terhormat juga para trainer untuk acara ini, PCT Batch 7, DIY Yogyakarta, dan khususnya Pak Puji Haryono yang telah membimbing kami semua satu grup kecil ini, sehingga alhamdulillah kita bisa masing-masing mempresentasikan hasil dari pelatihannya. Dan yang saya hormati juga, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, walaupun tidak berjumpa secara fisik, tapi kita dapat berjumpa secara virtual. Nah, rasanya sama aja ya, fisik dan virtual sebenarnya. Sama-sama grogi ya. Ya. Baik, langsung aja pada sekarang ini saya akan presentasikan hasil dari buku digital yang telah saya buat. Mungkin kalau logat agak cepat bicaranya dan kurang dimengerti, mohon maaf ya. Soalnya logat saya dari Papua hampir sama ya. Ya, logat orang timur ya seperti ini. Bicaranya cepat.
Untuk yang pertama, saya akan presentasikan bagaimana sih pembuatan buku digital. Nah, ini memang gampang-gampang sulit. Selama kita mau fokus dan mau bekerja keras untuk membuat buku digital ini, insya Allah bisalah kita selesaikan. Ini saya akan share. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Coba. Ini sudah muncul? OTW. Lagi loading ya? Nah, sudah muncul ya? Sudah. Ya, baik. Ini yang pertama, untuk pembuatan cover. Ini saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, pembuatan ini sebenarnya kalau untuk template itu di Canva sudah ada semuanya. Kita tinggal menambahkan hal-hal kecil seperti tulisan ini, tulisan-tulisan, terus kita menambah sini, ada background tipe kita terserah mau apa aja. Misalnya kalau kita mau menggunakan background yang seperti misalnya acara-acara atau enggak sesuai dengan tema kita, misalnya ada kemarin presenter sebelumnya Bu Dia gitu kan. Nah, beliau menggunakan background mungkin anak-anak sebagainya, itu sudah ada semuanya. Jadi tinggal buka Canva secara online, nanti tinggal dipilih template-nya apa saja. Di sini template sini ada elemen-elemen, ada template dan sebagainya. Kebetulan saya pilih template yang sederhana aja seperti ini, tinggal ditambahkan gambar-gambar PNG ya, PNG yang itu yang dari logo-logo ini. Nah, ini PNG semua ini. Ini logo semua ini tinggal ditaruh di sini aja. Diunggah file, tinggal dipilih, ada Partai Indonesia, logo DIY Jakarta, Balai Tekomdik dan sebagainya. Nah, tinggal diatur di sini saja. Sebenarnya kalau kita mau buat secara simple, ya seperti ini, simple tidak makan waktu, cuman yang biasa makan waktu itu dari konsepnya. Yang kita biasanya susah buat konsep cover itu bagaimana itu agak susah. Nah, mungkin banyak-banyak lihat rujukan logo-logo di internet, rujukan poster-poster. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan cover dari buku digital. Dan selanjutnya, untuk pembuatan buku digital ini, nah, saya menggunakan PowerPoint yang lebih simple ya. Sebenarnya pakai aplikasi lain juga bisa, menggunakan aplikasi Word juga bisa, menggunakan aplikasi CorelDRAW dan sebagainya. Nah, bisa semua. Tergantung kemampuan Bapak Ibu sekalian, lebih mudah di mana. Jadi kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibuat sulit gitu kan? Nah, ini tinggal ditambahkan cover di sini, kata pengantar, dan sebagainya sampai urutan sampai selesai. Setelah jadi, kita sudah membuat di PowerPoint semuanya, lalu di-convert ke PDF. Nah, kan sebelum kita menjadikan buku digital, nah kita jadikan file-file ini sebuah PDF terlebih dahulu, setelah itu kita convert ke Flip PDF, aplikasi Flip PDF untuk pembuatan buku digital. Nah, ini aplikasinya untuk buku digital. Saya menggunakan aplikasi Flip Builder yang direkomendasikan oleh para trainer, oleh Pak Puji, dan pada seminar ini, acara ini, pelatihan ini, menggunakan Flip Builder ini, Flip PDF profesional. Seperti ini bentuk tampilan di awal ya. Nanti saya akan jabarkan lagi dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, ini ada tool-toolnya di sini, ada beberapa tool di sini. Mungkin kemarin di Stadium General atau di grup kecil itu sudah disampaikan sama trainernya, di grup 10 kemarin sudah disampaikan, dan grup 9 sebagainya mungkin sudah disampaikan semuanya bagaimana cara membuat buku digital melalui aplikasi Flip PDF.
Nah, di sini ada edit page ini, dan tutorialnya juga semuanya sudah lengkap dan jelas di-share di bahan-bahan untuk materi kita pada kali ini. Nah, langsung aja saya ke buku digitalnya. Buku digital. Sebentar ya, ini lagi dibuka dulu. Nah, yang ini. Sudah muncul, Bapak Ibu? Belum, Pak. Tampilannya masih... Yang tadi. Ya. Sudah. OTW. Sudah muncul ya? Sudah. Kita dari page pertama, halaman pertama ya. Nah, seperti ini covernya. Covernya sederhana yang tadi yang telah saya sampaikan. Nah, sangat sederhana covernya. Nah, sini sudah ada logo di atasnya. Ini saya masukkan logo sekolah. Ya, sebagai mungkin saya pakai juga nanti di sekolah ini untuk bermanfaat bagi anak kelas 12 ke depannya. Nah, ini kebetulan sesuai dengan materi yang sekarang sedang disampaikan tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ini kata pengantar dan persembahan, halaman persembahan. Nah, untuk ini maaf internetnya agak lambat ya. Nanti ini makanya mutar balik-baliknya pelan-pelan ini. Nah, dalam buku digital ini ini data isinya. Ada kata pengantar, halaman persembahan, dan data risi. Dan juga sebelum kita mulai pembelajaran, di sini disampaikan KI dan KD supaya peserta didik mengetahui mau dibawa kemana sih mereka belajar tentang apa sih. Nah, mereka tahu dulu KI KD dari pembelajaran ini. Kompetensi intinya apa dan dasarnya apa. Mereka mendapatkan pelajaran itu untuk apa dan materinya mencakup apa saja. Selanjutnya adalah halaman 3 itu ada kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ini mungkin sedikit saya masukkan di sini beberapa review dan beberapa penjelasan kecil ya. Tidak lengkap, tidak detail karena kalau detail nanti akan banyak seperti mengcopy buku dalam buku lagi gitu kan. Nah, ini hanya penjelasan singkat tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Setelah itu ada latihan soal, glosarium, daftar pusaka. Baik, kita buka. Ini KD-nya, tadi KI, sekarang KD. Nah, sekarang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, ini cuman foto biar mereka dapat pandangan ya. Dapat pandangan tentang bagaimana kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Pajang, dan Mataram Islam. Nah, ini foto penjelasan sedikit tentang kerajaan Islam. Untuk lebih jelasnya, nanti di selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang kerajaan Islam ini, ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini yang lebih detail untuk menjelaskan secara audio dan visual. Nah, ini bisa diklik, nanti video diklik, nanti muncul masuk ke link ke YouTube. Nah, supaya tidak lama, tadi sudah saya klik videonya dan sudah dibuka di atas ini di tab 2. Karena tadi bukanya loading, sinyalnya karena internetnya nggak maksimal. Jadi setelah saya buka dan seperti ini videonya, kalau diklik ya yang tadi. Maaf dari awal ya. Ini agak loading.
Ya ini maaf ada sedikit kendala seperti internetnya agak lambat ya. Jadi videonya agak ngadat-ngadat gitu kan. Nah, baik kita lanjut aja. Dalam pembuatan video ini saya menggunakan aplikasi yang pertama adalah aplikasi KineMaster untuk openingnya dan dengan aplikasi OBS. Nah, jadi yang tadi yang ada muncul wajah dan ada tulisannya, nah itu menggunakan aplikasi OBS. Nah, kemarin sudah di-share bagaimana penggunaan aplikasi OBS, bagaimana pelatihannya, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kami yang sebagai peserta. Nah, oleh karena itu, saya menggunakan itu walaupun masih belajar-belajar juga. Nah, makanya agak kecil ya, tadi gambar fotonya kecil, tapi overall ya lumayan bagus lah aplikasi OBS itu dalam penggunaan ini, video digital ini, video pembelajaran ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pembuatan storyline. Nah, storyline itu seperti yang dijelaskan kemarin. Ini sebentar, saya buka storyline-nya untuk supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara sekilas storyline dari video yang tadi yang telah saya buat storyline-nya. Belum muncul Bapak Ibu ya? Belum. Sebentar ini baik, lanjut ya. Dari storyline yang telah kami buat itu bahan untuk video pembelajaran. Dari storyline secara runtut telah dijelaskan bagaimana suaranya, bagaimana background musiknya, bagaimana, dan juga foto-foto yang akan ditampilkan ketika penjelasan materi itu disampaikan semuanya. Nah, setelah storyline jadi, saya menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, video yang di storyline itu, gambar-gambar di storyline menggunakan PowerPoint, dimasukkan semua PowerPoint untuk dijadikan animasi PowerPoint. Setelah dijadikan animasi di PowerPoint, lalu disampaikan pakai perekam layar OBS dan dijadikan dalam bentuk video. Ini agak lambat ini ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nah, ini latihan soal yang telah disampaikan dalam video ini yang menggunakan flip PDF. Ini latihan soal, saya buat 10 soal. Ini bisa dimulai di sini. Ayo mulai. Nah, ini ada crash gara-gara mungkin internetnya ya. Saya minta maaf, internetnya mungkin agak lambat, jadi nggak bisa muncul gambaran di sini. Nah, ini gambar Arya Panggiri ya. Nah, nanti kalau sudah benar akan ditulis sip benar. Nah, lanjut kedua, Karaja Demak didirikan oleh Raden Fatah setelah memutuskan. Nah, ini bahan-bahan yang di latihan soal ini berdasarkan dari video yang telah kami buat tadi. Yang tadi buat tadi di sini pelatihannya. Jadi sebagai latihan soal buat anak-anak untuk mengingat kembali apa yang telah disampaikan dalam video. Nah, kalau kita jawab salah, nanti maaf masih belum tepat seperti ini. Ini ada 10 video, 10 soal, maaf 10 soal. Nah, dan sebagainya ini ada 10 soal ya. Tinggal di next. Nah, ini kalau tidak dijawab juga bisa, mungkin anak-anak masih bingung, wah mungkin ulang lagi, cari lagi gitu. Jadi nggak harus jawab beruntut bisa. Nanti setelah selesai dari ini nanti ada penskoran berapa yang benar, berapa yang salah. Nah, bisa kita jawab asal-asalan, nanti sorry you're wrong. Nah, ini defaultnya. Maksudnya
kalau jawab salah-salah lagi gitu kan. Nah, ini tepat sekali. Nah, itu contohnya ya. Bisa kalau ada benar tepat sekali, kalau salah tadi ya maaf belum tepat ataupun maaf belum benar, coba lagi. Nah, cuman kata-kata aja kita bisa buat bebas terserah kita kata-katanya apa saja. Selama itu kata-katanya bisa membangun semangat buat peserta didik. Baik, ini glosariumnya. Nah, ini glosarium dari materi yang ada di buku digital ini, seperti kuwu, kepala desa, adipati, gelar raja muda, dan sebagainya. Ini ada kata-kata sulit mungkin yang peserta didik belum memahami kata-kata ini kalau digunakan dalam perbendaharaan kata untuk percakapan sehari-hari. Nah, ini jarang digunakan ya kalau untuk sehari-hari. Next. Nah, untuk buku digital ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya yang saya lihat, saya cermati. Nah, beberapa kelebihannya itu mungkin kita bisa mengetahui sama-sama ya. Kelebihannya karena itu buku digital itu lebih simple, lebih mudah digunakan, dibawa kemana-mana bisa, dan juga HP sekarang, gadget kita sekarang mungkin juga bisa menggunakan PDF. Nah, kalau zaman dulu mungkin belum bisa, sekarang sudah bisa operasikan PDF, jadi mudah dibawa kemana saja. Dan juga tampilannya ya lebih menarik dari buku-buku biasa, karena buku digital ini kita bisa desain sendiri sesuai dengan kemauan kita. Selera kita bagaimana, kita bisa mendesainnya. Dan untuk kekurangannya pasti ada. Yang pertama, kita tergantung dengan namanya gadget, seperti laptop, seperti HP, untuk buka buku digital ini. Nah, kalau kita mati lampu mungkin masih bisa buka kalau masih ada baterainya. Kalau sudah nggak ada baterainya kan bingung juga gitu kan. Kalau misalnya kita di tempat yang jauh dan butuhkan internet juga nggak ada, mungkin buku digital ini kalau yang online mungkin nggak bisa dibuka juga. Nah, itu mungkin kelemahannya. Dan juga bagi orang-orang yang jarang melihat layar atau juga punya kelamaan lihat layar juga nggak baik mungkin kan, akan mungkin matanya lelah, lihat layar terus. Nah, itu juga jadi kelemahan dari buku digital ini. Nah, oleh karena itu mungkin seperlunya saja kita melihat buku digital, makanya materi-materi yang dibuat semenarik mungkin, tidak lama-lama menatap layar, dan juga materinya ya lebih mudah ditangkap ya, dan tidak ribet. Nah, baik, mungkin ini review buku digitalnya yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nah, apabila ada kekurangan, ada sanggahan, ada pertanyaan, silakan saja buka untuk itu semua. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Belum ada suaranya, Bu. Ibu moderator suaranya belum terdengar.
Halo, sudah terdengar? Sudah, Bu, sudah masuk. Sudah. Maaf ada gangguan. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari Bapak Satria ya yang sudah memaparkan hasil karyanya serta menjelaskan bagaimana langkah kerjanya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini di chatroom sudah ada Ibu Sari Puspitaningsih. Beliau menanyakan bagaimana cara membuat background kertas yang digunakan pada e-book. Kemudian yang kedua, langsung saja dulu ya Pak ya, dari Bapak Dede Wahyu. Presentasi ini yang betul mempresentasikan hasil video pembelajaran atau presentasi cara membuat bahan-bahan video pembelajaran. Itu ada dua penanya yang ada di chatroom. Silakan langsung dijawab Pak Satria. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus, sangat baik ya, yang bagus. Dan juga bisa jadi masukan kita semua. Yang pertama itu background kertas. Nah, background kertas yang untuk background di flip PDF sudah ada untuk buku yang background belakang ya. Nah, itu sudah ada emang di flip PDF, tinggal pakai saja. Kalau untuk cover itu bisa di-download, dicari di Google, lalu dimasukkan ke PPT. Nah, tadi semua menggunakan PPT. Jadi PPT itu beri aja background kertas atau enggak beri background. Mungkin Bapak Ibu pengen gambar-gambar dunia, bola dunia, bisa dimasukkan juga ketika sebelum jadikan PDF. Ketika masih mentah ya di PPT itu. Nah, itu yang pertama. Kalau background kertas sudah ada di aplikasi Flip PDF ketika kita membuat buku digital. Dan pertanyaan kedua, presentasi ini presentasi buku digital gimana? Tadi pertanyaannya Bu? Ya. Yang pertanyaan kedua, presentasi itu mempresentasikan pembelajaran atau presentasi cara membuat pembelajaran. Maksudnya mungkin video pembelajaran ya Pak. Jadi yang sebenarnya presentasi itu mempresentasikan video pembelajaran atau presentasi cara membuat bahan video pembelajaran. Mungkin itu yang dimaksud. Baik, mungkin ada Pak Dede, Pak Dede Wahyu yang mungkin langsung bertanya. Silakan Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Satria, mohon maaf, saya ini kan persiapan tadi sudah sama Pak Edi, mohon mengikuti. Nah ini saya yang mau tanyakan ini, presentasi HMP ini cara membuat kayak Bapak, presentasi cara membuatnya atau kita mengajar Pak, contoh mengajar, itu maksud saya Ibu. Kita cara mengajar atau cara membuat yang bahan-bahan yang kita persiapan itu. Mungkin itu bisa diterima Bapak? Oh iya, baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuai dengan arahan coach atau trainer Pak Puji. Nah, kita lebih fokus ke bagaimana cara menyampaikan buku digitalnya. Jadi cara membuat buku digitalnya seperti apa, dan juga bagian-bagian dengan cara pembuatannya seperti apa, dan aplikasi yang digunakan tuh pakai apa. Jadi kan kita sebagai peserta ya, peserta sebisa mungkin menggunakan aplikasi yang telah disampaikan ketika dilatih oleh trainer. Nah, jadi disampaikan semuanya nih dari prosesnya bagaimana, sampai hasilnya bagaimana, itu disampaikan. Maka tadi sedikit saja saya terangkan tentang materinya cuma sedikit, lebih ke bagaimana proses pembuatannya dan juga hasilnya seperti apa. Nah, nanti bisa dievaluasi sama
trainernya, apakah ini saya panggil nanti evaluasi dari trainernya itu sendiri. Nah itu Pak sedikit jawaban dari saya. Teman-teman Pak. Terima kasih Pak Satria. Ya, Iya. sudah jelas Pak Dede, Pak Dede Wahyu. Ampun Ibu, matur nuwun Iya. Ibu. Iya. Baiklah, masih ada waktu. Ini mungkin masih ada pertanyaan lagi dari peserta yang hadir. Bisa langsung. Monggo. Jangan lupa di-unmute dulu, diaktifkan dulu. Masih ada tidak ya? Di chat masih banyak Bu, tolong dicek. Dicek. Bisa drop. Oh iya, ini masih ada pertanyaan dari Bapak Agus Soleh. Maaf izin bertanya, apakah dalam pembuatan soal dalam flip folder bisa di-insert gambar? Terus dari sudah Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, tadi apakah bisa insert gambar, guys? Nah, untuk insert gambar untuk soal sangat bisa sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini udah lihat, silakan dibuka. Saya lagi buka screen-nya ya. Nah, nanti kita di file PDF itu, nah, nanti dipilih ketika edit page. Nah, edit page itu akan muncul seperti ini, lagi sharing screen. Nah, ini ada kendala mungkin agak lambat beratnya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu sekalian cuman membuka bagaimana sudah jadi semuanya nih. Nah, nanti dibuka di aplikasinya untuk edit gambar. Nanti edit tinggal masukin YouTube bisa, masukin gambar manual juga bisa, ataupun gambar apapun bisa. Nambah teks juga bisa. Nah, di sini udah muncul ya, di situ ya. Nah, ini ada di atas ini. Di atas ini ada tool-toolnya, ada audio, ada link YouTube, ada movie, dan ada open link. Nah, open link ini juga bisa menggunakan link dari manapun, dari blog ataupun dari website. Nah, itu bisa digunakan semuanya. Nah, untuk aplikasi ini. Jadi, kalaupun sudah jadi, mau menggunakan link atau menggunakan tambahan di buku digital Bapak Ibu semuanya, bisa menggunakan aplikasi ini. Flip PDF. Bapak Soleh tadi ya. Nah. Dan selanjutnya pertanyaan. Masih ada pertanyaan, Pak? Persiapan apa saja yang dilakukan oleh presenter sebelum HFP? Semua selesai semuakah? Ini pertanyaan dari Ibu Febriani Lydia Ania. Monggo Pak. Baik, persiapannya yang pasti hasil karya ya, yang kemarin ketentuan dari pelatihan ini. Yang pertama kita membuat storyline dulu, storyline selesai, membuat video. Nah, video dari, sekarang saya ada soal tadi ya, bagaimana cara buat videonya.
Nah, buat video yang tadi menggunakan aplikasi KenMaster. Kemarin pelatihan kita juga menggunakan KenMaster. Nah, tinggal diaplikasikan aja KenMaster itu. Jadi setelah membuat video pakai KenMaster, semuanya selesai, di-upload ke YouTube. Nah, masukkan di YouTube. Setelah masukkan di YouTube, lalu videonya ini diaplikasikan, di-linkkan ke sini, ke buku digital ini. Setelah kita jadi semuanya, persiapan itu, storyline udah selesai, video udah selesai, sudah diupload ke YouTube, selanjutnya adalah buku digitalnya kita garap. Dari cover, sampai isinya, sampai materi, konten-kontennya kita masukkan semuanya dalam bentuk PDF. Nah, setelah selesai, masukkan ke aplikasi Flip PDF ini, dan diedit sesuai dengan keinginan kita. Link video yang tadi yang telah kita buat di YouTube, masukkan ke aplikasi. Mungkin itu ya prosesnya. Setelah selesai baru kita membuat jadwal untuk presentasi, mengisi jadwal di spreadsheet yang link dikirimkan oleh para trainer. Kita ngisi jadwal, setelah isi jadwal buat room untuk presentasi dan juga nama-nama teman, nama-nama partner untuk ada yang menjadi moderator dan ada yang menjadi host. Paling tidak 3 orang persiapannya. Juga jangan lupa nanti izin ke trainer juga mengonfirmasi kita sudah mengisi jadwal dan juga menyampaikan dalam bentuk flyer atau mungkin kalau bahasa kita sih kayak poster dan juga penjelasannya, copywriting-nya atau narasinya di flyer itu untuk disampaikan ke grup-grup lain. Mungkin di grup Facebook juga bisa, di grup Kaizala kita, atau di Instagram, di Telegram, grup ini bisa di-share kemana saja. Setelah di-share, baru pas ketika hari hanya host-nya membuka dahulu untuk menyampaikan bagaimana proses dari presentasi ini. Sekian itu, terima kasih. Ya, begitu jawabannya dari Pak Satria, Ibu Febri. Ini masih ada dua pertanyaan, namun ini saling berkaitan. Yang pertama dari Bu Deti menanyakan apakah edit video, aplikasi edit video menggunakan apa? Kemudian dari Ibu Deti lagi, adakah driver atau master KineMaster untuk di laptop? Begitu Pak Satria pertanyaannya. Monggo langsung dijawab. Halo? Ya, baik. Untuk aplikasi edit video, saya pribadi sendiri menggunakan KineMaster karena yang menurut saya lebih mudah ya. Walaupun aplikasi lain yang ada banyak. Ada yang di laptop itu kalau KineMaster tidak bisa di laptop ya. Untuk HP saja Android KineMaster. Mungkin iPhone saya belum coba, kalau di Android pasti bisa KineMaster. Dan di laptop saya sarankan mungkin pakai Filmora bisa, itu lebih simpel. Dan juga mungkin pakai aplikasi Vegas. Terus kalau yang Pro mungkin ya, sekarang Pro mungkin bisa aplikasi video editor movie maker. Nah, itu mungkin bisa juga kalau di laptop. Kalau di laptop mungkin lebih yang mudah pakai Filmora. Kalau di laptop, rekomendasinya pakai aplikasi edit video KineMaster. Dan itu mudah dan ringan. Ada juga KineMaster yang istilahnya sih masih ada yang watermark-nya ya. Ada yang watermark-nya, juga ada yang udah pro. Mungkin kalau yang pro, bisa di-download di Google, cari browsing, cari KineMaster Pro. Nah, nanti muncul KineMaster Pro, tinggal di-download. Kalau yang di Play Store, itu KineMaster yang ada watermark-nya. Nanti ketika kita masukin video ke YouTube, ada tulisan Powered by KineMaster. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sudah Pak Satria? Ya, demikian Ibu Deti. Jawaban paham lebih jelas begitu. Namun waktu ini sekarang sudah menunjukkan jam 11:55 menit. Untuk itu sesi tanya jawab saya tutup. Kemudian masih ada
waktu untuk Bapak Satria untuk memberikan kesimpulan mengenai karya yang sudah Bapak buat. Dipersilahkan, barang 5 menit Bapak Satria. Baik, terima kasih Bu Intihana yang telah membuka acara dan juga memberikan saya waktu setelah presentasi ini. Ya, closing statement ini mungkin Bapak Ibu sekalian dalam rangka berinovasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik dan juga menjalankan pendidikan yang kreatif, karena kita tahu banyak dunia pendidikan ini banyak hal-hal yang kita ketinggalan daripada dunia lainnya seperti ekonomi, seperti bisnis, politik, itu mungkin sudah jauh daripada pendidikan dalam hal teknologi. Maka dari itu kita sebagai guru lebih baik dan harus memang ya, biar kita tidak tertinggal zaman, setidaknya kita mulailah berinovasi dalam melakukan pembenahan pembelajaran. Dengan adanya cara ini saya rasa sangat terbantu sekali bagi Bapak Ibu guru dan khususnya bagi saya sangat terbantu untuk menambah ide-ide kreatif dan inovasi dalam pendidikan. Untuk overall dari buku digital yang saya buat, mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak yang perlu dievaluasi. Saya minta maaf. Nah, mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang ingin menyempurnakan, silakan. Ingin inovasi, silakan. Ini mungkin contoh dari saya, mungkin ya biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus amat ya. Nah, minimal sudah bisa dipresentasikan. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang lebih baik lagi, nanti insya Allah saya ikut hadir lagi nanti ketika selesai Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak buat semua peserta yang hadir, semua trainer yang hadir, dan host, dan juga moderator. Terima kasih banyak membantu acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada sedikit waktu, barangkali dari Bapak Ibu instruktur mau memberikan masukan atau evaluasi. Mungkin dari Bapak Puji, silakan Bapak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini hujan deras di sini. Jadi ya suara nggak begitu jelas. Namun sebetulnya saya komentari secara keseluruhan cukup menarik dan cukup bagus. Hanya kendalanya adalah jaringan, mungkin cuaca juga ya. Sehingga apa yang dijalankan seperti di video pelajaran kurang lancar berjalannya. Ya. Ini masalah teknis ya, dan di luar kontrol kita ya. Tapi at least apa yang sudah disajikan itu bisa menjadi inspirasi dan bisa ditangkap esensinya. Saya menggarisbawahi mengenai masalah apa tadi yang ditanyakan. Di antaranya adalah apa yang dipresentasikan ini, begitu ya. Salah satunya tadi ya, yang Bapak siapa saja yang bertanya itu, seperti arahan dari panitia bahwa yang disampaikan ini adalah fokus pada buku digitalnya. Nah, buku digital itu berarti meliputi kontennya, isinya tentu saja, cara pembuatannya, aplikasi apa saja yang dipergunakan, kelebihan dan kekurangannya, kendala yang dihadapi, dan kemudian yang didapatkan dengan menggunakan ini. Nah, plus lagi, sebetulnya ini adalah sarana promo produk ya, sehingga yang nanti bisa memanfaatkan produk ini bukan hanya siswa-siswi dari Pak Satria saja misalkan ya. Ini produk, mengapa buku ini menarik dan penting untuk dipelajari misalkan. Bagaimana buku ini bisa membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan itu. Nah, yaitu dengan dipromosikan, ini loh kelebihan buku saya itu ini loh. Ini ya ngecer sedikit, bukan nggak ada duanya, tapi ini added value-nya loh, nilai positifnya itu di sini loh. Nah, itu dipromokan. Kekurangan yang sebanyak umum, oke, tapi tolong apa yang membedakan, yang menjadi added value, menjadi nilai lebih dibandingkan dengan buku-buku mungkin yang ada. Dan nggak usah malu karena memang kita promo produk. Kemudian ini bisa diterima, terus bisa dipahami ya. Dan saya pikir cukup bagus. Ini tadi banyak kendala masalah teknis mungkin ya, seperti moderator. Tadi ada gangguan teknis ketika diskusi berjalan,
Dan jika itu terjadi, sebaiknya host menghandle sebagai moderator dalam keadaan emergensi seperti itu, ya. Karena tidak terduga. Partisipasi peserta juga cukup bagus dan memang terbatas waktu masuk. Ya. Jadi dari saya sih secara keseluruhan bagus. Cuman tadi ada yang kelewat sedikit, saya kok nggak baca atau saya kurang cermat ya. Tadi ada halaman persembahan nggak ya? Mungkin masih bisa dikoreksi nanti ada halaman persembahan atau tidak. Jadi apa yang menjadi prasyarat itu ada tadi. Nanti tolong dilengkapi jika memang belum ada. Ya. Saya pikir hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk peserta semuanya dan khususnya untuk presenter, moderator dan host. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Puji yang sudah memberikan banyak masukan. Mudah-mudahan nanti peserta yang akan presentasi akan lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya usai sudah presentasi beserta sesi tanya jawab serta evaluasi dari para Bapak instruktur. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar walaupun ada kendala terutama dari saya tadi. Mudah-mudahan semuanya akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk adanya gangguan tadi, karena itu tidak kesengajaan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian langsung saja saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Dia Purnamasari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk presenter kita. Masya Allah. Terima kasih Bapak Satria Pradana, SPD IMPD, yang telah mempresentasikan e-booknya. Semoga dapat bermanfaat. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Anies. Ya. Mungkin jika tidak ada lagi yang disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah jelas penjelasannya, Masya Allah ya, tanpa panjang lebar lagi, saya ucapkan terima kasih atas berkenannya. Foto bersama. Ya, mungkin ada foto bersama. Oh ya, siap. Foto. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri perjumpaan virtual kita, marilah sama-sama Bapak Ibu menyalakan kameranya, ya, untuk memperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, yang di halaman pertama masih ditunggu Bapak Puji juga belum, Bu Yuli, Bu Dwi, Bu Tuti, kemudian ada Bu Hesti, Bu Francisca, Bu Astri, Bu Vivin, ya, Bu Yuli, Bu Dwi, apakah bisa menyalakan kameranya? Ya, untuk halaman pertama. Ya, di-mute dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ya, Bapak Puji sudah terlihat. Ibu Febriani Lydia, Bapak Dede, Bu Endang, Pak Budiarto, Budiarti. Ya, mari kita berfoto bersama, foto virtual. 1, 2, 3. Ya. Halaman berikutnya masih ada. Ya. Oke, 1,
1, 2, 3. Oh ya, Jar. Bapak Ibu, apakah presensinya ada yang mengalami kendala ketika submit? Nggak ada, lancar Pak. Lancar ya, ya karena tim juga mengirimkannya bisa submit ya. Nanti jika ada yang mengalami kendala bisa japri saya via Telegram ya Bapak Ibu. Nah, untuk acara hari ini alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Satria atas presentasinya, Ibu Dr. Dr. Anda Intihana selaku moderator. Terima kasih Ibunda. Pak Puji sebagai peserta virtual. Sampai jumpa di perjumpaan kita di seminar pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, alhamdulillah. Saya host, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat Mas Satria. Selamat. Terima kasih. Ya. Mabruk, Terima kasih Pak barakallah. Satria. Assalamualaikum, Mas Allah. Ya. Halo Pak Satria.
Kenapa ya, Bu?